Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad khayyara min baini ibadihi litalaqi maghamil wilayah walitalaqi maghamil karamah wal barakah wasyafa'ah walitalaqi al-ulumir rabbaniyah wan nabawiyah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh nabiyuhu wa khaliluhu wa habibu fala nabiyya ba'da subhanaka la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim magarrim majid wa azim wa tagarram wa tahannan wa tahabbab ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam manba'i al-khisalil hamidah wa manba'i al-akhlaqil karimah al-azimah wa manba'i al-awsafil hamidah indallahi ta'ala jalla jalaluhu wahda wa manba'i turukin najah was sa'adah al-abadiyah wa manba'i turukis sakinah al-haqigiyah fid dunya wa fil barzah wa fil akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum alladzina qad iqtarafu min bihari ulumih walladzina qad iqtarafu min bihari mahasini akhlaqih walladzina qad makkanu anfusahum bi mahabbatihi wa fi dzikrihi wa fi syauqihi fil yaumi wal laila hatta jadu bidumu'ihim syauqan li ru'yatihi fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatidzah, juga para aulia yang berada di desa Cipancar, sebagaimana tadi dari pagi juga tadi kita menyimak bahwa alhamdulillah di desa kita di Cipancar di sini ternyata terdapat orang-orang soleh. Malahan bukan hanya sebatas soleh, melainkan nyampe ke derajat ulama, bahkan nyampe ke derajat wali. Yang mana kita muliakan mereka di masa hidupnya maupun ketika pindah ke alam barzakhnya. Tidak lupa pula yang sangat saya muliakan juga aparat pemerintahan yang ikut merawat, membangun kemaslahatan di desa kita.
Bapak Kepala Desa berikut, semua keluarga besarnya, juga anggota-anggotanya yang sangat saya muliakan, juga sangat saya doakan. Pula para jamaah semuanya, keluarga besar Desa Cipancar. Dan para hadirin hadirat muslimin muslimat dimanapun berada, terkhusus yang ikut menyimak pada saat ini. Alhamdulillah, merupakan anugerah yang luar biasa pada saat ini. Acara kita kalau seandainya kita tatap bukan kebetulan, bukan kebetulan. Melainkan di sana ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di saat ini, yang tadi saya dengar sebenarnya ini lahirnya di bulan apa desa ini? April. Tapi pada saat ini dengan bukti ini acaranya. Ini tanpa kita sadari. Ini ada isyarat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah ingin membarengkan, Allah ingin memberitahukan kepada kita tentang kebersamaan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang melahirkan, menumbuhkan kemaslahatan di tempat-tempatnya. Dimulai dari perpindahan baru tahun Hijriah. Dari tahun 1443 menjadi 1444. Dari kata-katanya tahun Hijriah, di sana ada sindiran. Sindiran terhadap apa? Terhadap hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana hijrahnya Nabi adalah salah satu langkah yang mana mewujudkan kemuliaan-kemuliaan, mewujudkan hidayah-hidayah kepada makhluk Allah. Akhlak-akhlak yang mulia, mulai daripada akhlak dohirnya sampai akhlak batinnya. Di mana ini perjalanan hijrah bukan perjalanan yang biasa, melainkan perjalanan yang luar biasa. Di mana yang hijrahnya bukan hanya Nabi, banyak para sahabat yang ikut hijrah dengan Nabi. Yang mereka korbankan bukan hanya diri sendiri, melainkan keluarga. Di mana proses hijrah ini, proses hijrah awal mulanya dimulai di bulan Muharram. Proses apanya? Musyawarahnya. Adapun proses hijrahnya Nabi sendiri di bulan Rabiul Awal. Proses pertama kali adanya pemberangkatan hijrah dari Mekah ke Madinah adalah di bulan Muharram, di mana Nabi membaiat orang-orang yang beriman kepada Nabi. Setelah datang izin dari Allah hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi ingin lihat gimana respon orang-orang yang berjuang dengan Nabi. Apakah mau berhenti sampai di sana? Kenapa? Karena risiko hijrah bukan risiko yang kecil. Apa risiko hijrah? Satu, yang punya rumah harus meninggalkan rumahnya. Yang sudah punya tanah harus meninggalkan tanahnya. Yang punya keluarga kemudian beda keimanannya harus meninggalkan keluarganya. Yang lahirnya di sana di Mekah harus meninggalkan tempat kelahirannya. Yang punya pekerjaan penghasilan harus meninggalkan pekerjaan dan penghasilannya. Pergi hijrah dari mana? Dari Mekah. Di mana perkara-perkara yang tadi yang sudah ada di dalam diri mereka, mereka tinggalkan, pergi ke kota Madinah.
di mana di sana di mana mereka menetap. Taruhan yang besar. Ketika itu Nabi bertanya kepada para sahabatnya, mau sampai mana kalian memperjuangkan ajaran Allah dan Rasulnya? Dan para sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, seandainya engkau mengarungi lautan manapun kami akan ikut dengan paduka. Paduka mau mendaki gunung setinggi apapun kami akan ikut dengan paduka. Di mana paduka dan Allah lebih berharga di sisi kami ketimbang anak kami, ketimbang istri kami, ketimbang suami kami, ketimbang harta kami. Subhanallah. Akhirnya ketika itu Nabi berjabat tangan dengan sahabat, dibaiat sama Nabi. Baiat itu dari ba'a yabi'u, jual beli. Akad. Akad apa? Sahabat menjual jiwa dan raganya seluruh yang dimiliki untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi kasih sesuatu yang diberikan oleh Allah, yaitu jaminan masuk ke dalam surga Allah. Ini pembaiatan. Terjadi pembaiatan tersebut yang terakhir sebelum hijrah adalah di bulan Muharram. Makanya tahun Hijriah diawalinya dengan bulan Muharram, bukan Rabiul Awal. Padahal kalau melihat hijrahnya Nabi di bulan apa? Rabiul Awal. Tapi bukan melihat ke sana, ke hijrahnya Nabi. Melihat ke awal proses terjadinya hijrah. Ternyata ini hijrah. Tahun hijriah kita mengisyaratkan kepada hijrahnya Nabi yang luar biasa. Perjuangan Nabi, perjuangan sahabat yang tidak bisa disepelekan. Di dalam memperjuangkan ajaran Allah dan Rasulnya. Bukan hanya orang tuanya, anak kecilnya usia 15 tahun ke bawah sudah ikut peran di dalam berhijrah. Sudah menjadi pejuang, di antaranya Al-Imam Ali garamallahu wajhah. Al-Imam Ali garamallahu wajhah, ketika itu Nabi sebelum hijrah, Nabi meminta kepada Imam Ali agar menggantikan Nabi di atas kasurnya. Yang mana orang-orang kafir semuanya sudah membuat musyawarah, inti dari permasyarahannya kita bunuh Muhammad, kata mereka. Dengan cara darahnya kita lumur, kita oleskan ke setiap pedang pemimpin-pemimpin kabilah. Sehingga kalau keluarga Muhammad mau balas dendam, maka dia akan kebingungan harus menghadapi semua kabilah di Arab. Orang-orang kafir semuanya pada nunggu di luar rumah Nabi. Kemudian Nabi memerintahkan Imam Ali yang umurnya belasan tahun ketika itu menggantikan Nabi di atas kasurnya, kemudian diselimuti oleh Nabi sebagaimana biasanya selimut Nabi. Posisi orang-orang kafir sudah di luar rumah Nabi, siap menyergap Nabi. Keluarlah Nabi dari rumahnya dengan tenang luar biasa sambil mengambil tanah. Nabi membacakan kepada tanah tersebut dengan bacaan surat Yasin sampai kata-kata pahum la yubsirun. Maka mereka tidak bisa melihat. Tiupkan oleh Nabi, spontan orang-orang yang kafir tidak bisa melihat Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengirim ngantuk ke setiap orang kafir yang di sana. Iblis sekalipun yang ikut hadir di sana ikut ngantuk ketika itu. Keluar Nabi dengan tenang. Sempatnya Nabi subhanallah keluar di tengah-tengah orang yang mau membunuhnya. Nabi membawa pasir, kemudian menaburkan pasir ke beberapa orang di pundaknya. Yang ditaburi pasir oleh Nabi adalah orang yang akan mati kelak di perang Badar. Jalan Nabi. Ketika jalan Nabi kemudian disusul oleh siapa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berjumpa di jalan, setelah berjumpa di jalan naik ke Gua Sur.
Gak lama kemudian iblis baru sadar, baru bangun. Akhirnya iblis teriak yang ketika itu menyerupai kakek-kakek orang Najdi. Kata iblis, "Hei, bangun kalian. Siapa yang kalian tunggu?" Dah. Iya, kenapa kita kok tiba-tiba ketiduran? Muhammad gimana? Muhammad gimana? Masih ada tidak? Muhammad dari tadi sudah lewat. Kata iblis. Siapa yang kalian tunggu? Kalian mau ngapain? Muhammad sudah lewat. Tuh, masa Muhammad lewat? Tuh, lihat kamu, lihat. Di pundak kamu ada pasir kan? Lihat. Duh, kok ada pasir? Muhammad tuh yang naburinya. Tuh kan? Penasaran mereka, dilihat dari luar rumahnya, masih ada orang yang tidur di atas kasur. Oh, itu Muhammad. Muhammad dari mana? Dibilangin udah berangkat keluar. Wah, penasaran, didobrak akhirnya. Pintu Nabi masuk ke dalam, satu orang mau serampang menghunuskan pedangnya. Tatkala mau dihunuskan, tunggu dulu. Siapa tahu ini bukan Muhammad. Muhammad itu orang cerdas. Tatkala dibuka, betul siapa? Imam Ali karramallahu wajhah. Ketika itu Imam Ali diinterogasi sampai dipukulin. Usia berapa tahun? Belasan tahun. Sudah ikut di dalam perjuangan. Nabi diam di dalam guha 3 hari. Siapa lagi yang ikut perang? Anak kecil yang baru nyampe usia 15 tahun. Yang bernama Abdullah, putranya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Nabi mengutus itu anak Abdullah. Diutus oleh Nabi, kamu datang ke sini ketika waktu maghrib. Mondok di sini sampai waktu sahur. Ntar waktu sahur kamu turun ke bawah ke Mekah. Kamu dengar semua obrolan orang Mekah, gitu kan? Obrolan yang ada sangkut pautnya dengan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira langkah mereka mau gimana selanjutnya? Abdullah umur 15 tahun ketika itu. Turun jadi mata-mata di tengah orang yang mau membunuh Nabi. Pertanyaannya, kalau ketahuan gimana? Umur 15 tahun. Siapa lagi adiknya masih kecil, perempuan. Pejuang yang bernama Sayyidatuna Asma. Yang di masa tuanya dinikahi oleh Sayyiduna Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Usianya di bawah 15 tahun ketika itu. Punya perannya apa? Bawa makanan. Waktu malam, masuk waktu malam, lagi gelap-gelapnya, gak ada orang, sembunyi-sembunyi, pergi ke atas gua, ke Bukit Sur. Nih yang pernah ke haji gitu kan, ke umrah, Bukit Sur gimana coba? Seperti apa jauhnya? Gitu kan? Perempuan di bawah 15 tahun jalan sendiri, di tengah-tengah orang yang mau membunuh Nabi, ketahuan, mati juga. Subhanallah. Ini para pejuang-pejuang yang luar biasa. Kemudian berbarengan lagi acara kita, ini bukan kebetulan, Allah sengaja. Dengan apa? Dengan berbarengan dengan bulan Muharram yang di dalamnya terjadi peristiwa yang luar biasa, gagah semuanya. Di antaranya di hari Asyura diisyaratkan oleh Nabi mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam yang berjuang memperjuangkan agama Allah sampai dikejar-kejar oleh Fir'aun. Sampailah di Laut Merah, ketika sampai di Laut Merah dibelah itu lautan. Melewati lautan, Fir'aun ikut melewatinya, Nabi Musa keluar, Fir'aun kemudian tenggelam di lautan tersebut. Kapan terjadinya? Di bulan Muharram. Kemudian ketika dipandang, subhanallah, bertepatan sekarang dengan mengenang jasa para pahlawan Indonesia. Ini bukan kebetulan. Tadinya ini kapan nih? April kan? Tapi buktinya sekarang. Itu kan? Subhanallah. Ini bukan kebetulan. Di sana ada isyarat dari Allah. Dipandang, lihat, subhanallah, ternyata desa kita bukan sembarangan desa.
Kenapa desanya bukan sembarangan desa? Ini desa menjadi mulia bukan karena semata-mata desanya, tapi karena ada orang yang mulia di sana. Yang disebut dengan para ulama Allah. Dan betul juga ditatap sejarah para pejuang Indonesia, banyak para ulama Allah. Bertepatan dengan hijrahnya Nabi sudah jelas itu ulama Allah. Allah ingin memperlihatkan kepada semua hambanya tentang arti berjuang di sisi Allah. Tentang arti mulia di sisi Allah, di mana tempat bisa menjadi mulia karena ada sesuatu yang menjadikannya mulia. Kota Madinah sebelum datang Nabi seperti apa kota Madinah? Datang Nabi menjadi seperti apa kota Madinah? Kota Mekah sebelum datang Nabi Ibrahim alaihissalam seperti apa kota Mekah? Setelah datang Nabi Ibrahim menjadi seperti apa kota Mekah? Tempat-tempat yang mulia kita lihat di Cirebon, kita lihat di Ampel dan lain-lainnya. Sampai terkenal kemana-mana. Sebelumnya kira-kira gimana? Siapa yang menjadikannya harum, yang menjadikannya mulia? Tempat di kita ini menjadi harum namanya ketika dibuka Allah, ternyata subhanallah tempat kita adalah tempat yang awal mulanya terlahir orang-orang mulia sampai namanya saja diambil dari orang yang mulianya. Subhanallah. Di sana ada isyarat dari Allah. Allah ingin menjelaskan tentang arti perjuangan, ingin menjelaskan arti kemuliaan. Ingatlah bahwa kemuliaan orang yang berjuang di jalan Allah akan mengalir barokahnya, keagungannya kepada tempat, kepada siapapun yang ada di sekelilingnya. Tempat yang tadinya tidak ada nilainya, ada orang mulia di sana, sadesaeun jadi mulia. Tuh. Gara-gara ada satu orang mulia Pak. Siapa yang mulia tersebut? Ulama Allah. Siapa yang mulia tersebut? Wali Allah. Pantas nasihat Nabi kepada para sahabatnya, kepada umat seterusnya. Gimana kata Nabi? Jalisul ulama wazahimuhum birukabikum. Kalian itu harus sering duduk dengan ulama Allah. Kalian harus berdesak-desakan, bersentuhan bila perlu. Saking tidak ada tempat bersentuhan lutut kalian dengan lutut ulama Allah. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qulubal maitata binuril hikmati. Allah Ta'ala akan menghidupkan semua hati-hati. Allah akan menghidupkan semua hati-hati dengan cahaya hikmah yang dimiliki oleh ulama, sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan air dari langit. Ini para ulama Allah sekeliling kita, subhanallah, alhamdulillah. Ada para ulama Allah, ada wali Allah. Ini merupakan kegembiraan. Kemudian kesananya lagi kita harus sering kumpul dengan ulama Allah. Sering kita duduk dengan ulama Allah. Kenapa harus sering duduk dengan ulama Allah? Karena orang kalau sudah duduk dengan ulama Allah, dia akan merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan ketika dia duduk sendiri. Ketika dia duduk sendiri. Logikanya kita pakai yang lain gambarannya, contohnya. Sekarang kita yang pekerjaannya biasa, penghasilannya biasa. Makanan kita, keseharian kita di rumah gimana? Ya biasa, seperti itu. Buah-buahannya apa? Paling mentok cau. Paling mentok cau gitu kan. Kemudian opak ranginang, opak gitu kan, makanan kayak. Coba, ketika kita bertamu kepada orang benghar, orang kaya, disuguhinya makanan siapa? Orang kaya. Bolu, apel, pir.
Coba, kita sebelumnya kalau di rumah pribadi bisa makan itu enggak? Tapi ketika kita berziarah kepada orang kaya bisa? Nah, paham enggak? Ketika kita berziarah ke orang kaya, yang akan kita makan bukan makanan kita, tapi makanan siapa? Orang kaya. Kita pantas kalau diam di rumah stres. Stres, tidak tenang. Ayahku tenang, beda tenang nak. Gitu kan, coba aja dekat dengan ulama. Duduk dengan ulama, ketenangannya itu beda. Adem, subhanallah. Enjoy, gitu kan. Coba pulang ke rumah jauh dari ulama. Lieur deui da dekeutna jeung salaki. Gitu kan. Ini yang dimaksud oleh ucapan para ulama, apa julusuka baina waliyinillah, duduknya kamu di hadapan wali Allah lebih baik ketimbang kamu ibadah sampai badan kamu terpotong-potong. Duduknya kamu di sisi wali Allah lebih baik ketimbang ibadah kamu sampai badan kamu terpotong. Kalau maksudnya kumaha? Duduk dengan wali Allah lebih baik ketimbang ibadah kita sampai badan terpotong. Logikanya kayak tadi, ibadah itu kerja. Contoh ibadah kerja. Yang kerjanya siapa? Kita. Berarti penghasilannya sesuai karena yang kerjanya kita gitu kan, ya pekerjaannya sesuai dengan kita, ya hasilnya juga sesuai dengan pekerjaannya. Ampunannya eta mah standar kita ampunannya. Kemudian kasih sayang Allah, kasih sayang standar untuk orang seperti kita. Ketenangannya ya untuk orang standar seperti kita. Dimana kalau seandainya ini kita sholat, kita puasa, pahalanya ya pahala sesuai sholatnya, penghasilannya. Yang kita makannya segitu penghasilannya. Datang ke wali Allah, disuguhin sama wali Allah, disuguhin ketenangan. Ketenangan siapa? Ketenangan walinya, bukan ketenangan kita. Disuguhin ampunan siapa? Ampunan yang Allah berikan kepada walinya. Disuguhin kasih sayang siapa? Kasih sayang Allah kepada walinya, bukan kasih sayang Allah kepada orang seperti kita, bukan. Pantas sampai diutarakan di dalam Al-Quran. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastagfarullah wastagfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kata Allah, seandainya orang-orang yang zalim, wahai kekasihku Muhammad, mereka datang kepadamu meminta ampun kepada Allah di hadapanmu dan kamu pintakan ampun untuk dirinya, maka dia akan mendapati Allah sebagai zat yang maha menerima taubatnya. Datang ke Nabi, datang ke para pewaris Nabi, yaitu para ulama. Ketika datang ke mereka, yang kita dapati dari ampunan beda dengan istighbar kita di rumah beda. Pantas duduk dengan ulama walimah, duduknya saja diampuni dosa. Duduknya doang. Duduk diampuni dosa. Kemudian, subhanallah. Itu duduknya saja. Duduknya saja diampuni dosa. Duduknya saja Allah buka hidayah, gitu kan. Coba orang, kita ketika di rumah kapan ingat dosa? Dekat aja dengan ulama. Jangankan dekat tika jauhan era loba dosa. Dah. Sadar nih kan? Tah sadar nih kan? Gitu kan. Sebelumnya sadar gak? Sebelumnya gak ngerasa. Kalau mau dekat dengan ulama, belum dekat secara langsung. Gitu. Hidayah kebuka langsung. Aduh, orang loba dosa. Era. Tapi kayak istighbar heula di kepanggih ajengan teh. Mau salaman dengan abuya teh. Sholawat heula ceung loba. Gitu kan? Tuh, dapat hidayah tah. Dapat tidak? Baru mau padahal baru
baru mau ketemu sudah dapat hidayah. Coba kalau gak ada kayak gitu, adem-adem aja di rumah, baca salawat gak? Gagahnya ulama Allah seperti itu. Gagahnya wali Allah seperti itu. Makanya celakalah bagi orang yang menjauhi ulama Allah, yang menjauhi wali Allah sekalipun dia salat. Tapi kalau menjauhi ulama Allah, benci kepada ulama Allah, maka salatnya pula tidak akan dianggap oleh Allah. Pertanyaannya, salatnya dari siapa? Kalau menjauhi ulama Allah, benci kepada ulama Allah, siapa yang ngajarin salatnya? Itu tata cara siapa salatnya kalau kayak gitu kan? Kemudian pola hidupnya, pola hidup siapa? Pantas Nabi bersabda di dalam hadisnya, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kata Nabi akan datang suatu zaman pada umatku di mana orang-orang mereka kabur dari ulama Allah. Ketika ada ulama Allah kabur, bukan hanya kabur, bahkan ketika dia tidak kabur, dia mengusir ulamanya. Setelah ada ulama Allah, maka kata Nabi, fayabtalihumullah bisalasi baliyatin. Ketika orang sudah lari dari ulama, akan Allah berikan 3 musibah. Pertama, yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari pekerjaannya. Dirasa-rasa gaji tidak kurang dari 20 juta. Dirasa-rasa penghasilan tidak kurang dari 10 juta. Kebutuhan saya perasaan sebulan cuma 2 juta, 10 juta. Saya sabaraha? Tuli kamanakeun ayeuna? Nah, teka rasa eta ka mana beak 8 juta. Dirasa-rasa saya penghasilan teh gede, tapi gak kerasa, gak ada barokahnya. Kenapa gak ada barokahnya? Pantas salah satu sebabnya jauh dari ulama. Kalau jauh dari ulama, pekerjaan seperti apapun, penghasilan yang luar biasa banyaknya, tetap aja gak akan kerasa. Perasaannya gimana? Pokoknya mah orang can menang rezeki, gitu ya perasaannya teh. Perasaannya seakan-akan belum dapat rezeki sama sekali, padahal sebulan penghasilan 10 juta, bejana can menang duit. Penghasilan 20 juta, bejana wah eueuh itu kan gak kerasa. Oh, pantas. Jauh dari ulama. Coba ketika dekat dengan ulama, jangankan 20 juta, 500.000 oge alhamdulillah. Dekat dengan ulama. Paham arti syukur. Subhanallah. Itu yang pertama, Allah angkat keberkahan. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan dzalima. Allah akan mengutus pemimpin yang zalim di dalam kehidupannya. Bukan hanya tentang masalah negara, masalah kota, masalah desa, rumah tangganya akan Allah utus pemimpin di rumah tangganya, pemimpin yang zalim. Kenapa? Oh, jauh dari ulama. Kemudian sekarang yang ketiga, wal iyadu billahi min dalik, kata Nabi, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang kalau sudah lari dari ulama, ditakutkan keluar di alam dunia tanpa membawa iman, alias dalam keadaan kufur kepada Allah. Wal iyadu billahi min kabur dari ulama. Maka ulama ini adalah anugerah yang luar biasa, patut kita syukuri. Kemudian kita abadikan, kita agungkan. Sebenarnya meskipun kita tidak mengabadikannya, tetap aja Allah yang mengabadikannya. Tapi kita ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan anugerah dari wali Allah. Bukan wali Allah butuh kepada kita, bukan. Ada makom wali kemudian kita membaguskannya, makomnya dibangun gitu kan. Bukan wali butuh kepada usaha kita, bukan. Karena meskipun tidak seperti itu, wali nama ini dikasih nikmat oleh Allah kok. Diagungkan oleh Allah. Orang yang sudah diagungkan oleh Allah mana butuh diagungkan oleh kita.
Gitu sudah nyaman walinya. Terus kenapa sekarang masih gitu kan ikut andil ketika ada makom wali atau ada majlis talim ikut membangun dan lainnya. Saya yang butuh. Bukan walinya yang butuh, saya yang butuh. Gitu kan. Kenapa ketika saya berbuat kebaikan kepada wali, balasan dari wali lebih besar ketimbang kebaikan saya. Logikanya kita datang ke orang kaya, ngasih oleh-oleh, mere naon, mere ranginang. Kajelema beunghar balik di bahanan bolu. Ya kan gitu kan? Kita berziarah ke orang yang kaya, kita bawa makanan kita. Ini perjuangan kita dikasih balasan oleh orang kaya. Ya, makanan orang kaya, balasan orang kaya. Datang ke wali mawa Fatihah, bejana datang ke wali, dek ziarah maca Yasin di ditu. Yasin lagi Yasin urang. Ya. Yasin urang nu pinuh ku acai. Tahlilna tahlil urang nu pinuh ku acai. Gitu kan, salawatna salawat urang nu pinuh ku acai. Datang ka wali tanya ku urang, butuh teu ka tahlil urang nu kawas gitu? Butuh teu ayeuna ka Yasin urang nu kawas gitu? Henteu ya, tulinaha make jeung masih keneh datang ka wali. Ngagungkeun wali, ngamakmurkeun makom wali, urang nu butuh balasanana. Urang nu butuh balasan ti walina, perhatian ti walina, kanyaah ti walina tah eta. Urang sadayana alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sakumaha tadi parantos diuningakeun. Kumaha sejarah desa urang, oge para ulama, para wali anu aya di daerah urang. Hiji ku urang jaga, ku urang agungkeun, ku urang jaga. Tuluy ayeuna ku urang tiru. Urang tiru ayeuna. Desa urang teh tos harum, tong dugika jadi pareum ku urang. Kudu tiru ku orang teh kudu jadi jalmi nu bisa ngaharumkeun desa. Oh, setiap satuna per indipiduna urang teh gotong royong ayu ayeuna gotong royong naon urang jadi jelema soleh. Hayu urang babarengan gotong royong jadi jelema soleh tah kitu. Salat kerahkeun ku urang hayu. Tatkala sholat jamaah, ajakan ke masjid, aya majlis taklim, ajakan ke majlis taklim, tah gitu. Moga-moga ku ayana di tempat urang ieu jalmi anu marulia, jalmi anu saroleh, wali Allah. Moga-moga urang sadayana sing kacipratan kasolehanana, sing kacipratan kataatanana, sing kacipratan kaberkahanana. Moga-moga urang sadayana gua Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan ayeuna sejarah-sejarah para pejuangna. Moga-moga urang keturunan urang oge sing dicatat sebagai para pejuang Allah oge Rasulna. Moga-moga urang sadayana anu hadir dina ieu saat sakumaha urang sadayana sejang ngaholkeun para pejuang Allah, para pejuang Rasulna, para pejuang ayeuna negara Indonesia. Oge para pejuang jalmi-jalmi anu ngaharumkeun desa urang sadayana, anu janten sebab wasilah ayeuna terwujudna desa anu saleh. Moga-moga urang sadayana gu Allah Subhanahu wa taala anu ngagaduhan hajat ngalangkungan kaberkahan marantenanana sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala sadaya hajatna. Moga-moga urang sadayana nu angkat ka ieu tempat dina dirina pinuh ku dosa. Moga-moga sing dihapunten sagala dosana. Moga-moga urang sadayana anu dina atina pinuh ku kabingung, kasusah, kagundah, moga-moga sing diicalkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sing dipinuhan atina ku katenangan, dipinuhan atina ku kabagjaan, dipinuhan atina ku cahaya Allah oge cahaya Rasulna. Moga-moga urang sadayana hadir dina ieu saat dina ieu tempat. Urang sadayana ayeuna anu dina ati urang masih kene aya sifat-sifat anu hina. Anu aya dina atina sifat sombong, sifat ujub, sifat dengki, sifat benci, sifat hasud. Ayeuna sifat naon? Sifat ayeuna teu nampi kana pembagian ti Allah. Oge teu narima kana papasten ti Allah. Andina atina masih kene aya sifat benci ka makhluk Allah. Moga-moga sing diicalkeun ku Allah sifat eta.
sing digentosan ku Allah, sing dihiasi ati urang sadayana ku sifat-sifat anu mulia, sing dihiasi ku sifat syukur, ku sifat sabar, ku sifat tawakal, ku sifat qanaah nampi kana naon bae pembagian ti Allah, ku sifat nyaah ka sadaya makhluk Allah, ku sifat bela ka sadaya makhluk Allah. Moga-moga oge jasad urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala timulai detik ayeuna sing dijaga tina kamaksiatan, sing ditebihkeun tina sagala musibah, sing ditebihkeun tina sagala penyakit, sing ditebihkeun tina sagala wabah, sing ditebihkeun tina sagala kadoliman, sing ditebihkeun tina sagala kahasudan. Moga-moga urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing digolongkeun kana golongan jalmi anu kenging perhatian Allah oge Rasulna, anu kenging cinta Allah oge cinta Rasulna, anu tiasa cinta ka Allah oge cinta ka Rasulna, anu tiasa ngawujudkeun cintana ka Allah oge cintana ka Rasulna ku perjuanganana. Moga-moga urang sadayana gu Allah Subhanahu wa taala sing digolongkeun kana golongan jalmi anu tiasa ngagunakeun naon bae anu aya dina diri urang, baik ayeuna jasad urang, dohir berikut batinna, ataupun anggoan urang, kendaraan urang, bumi urang, padamelan urang. Naon bae nu berkaitan sareng urang, moga-moga sing tiasa dijantenkeun wasilah, tambih-tambih caket sareng Allah Subhanahu wa taala, tambih-tambih caket sareng junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga urang sadayana gu Allah Subhanahu wa taala sakumaha kamari Allah nutup tahun urang ku bulan Dzulhijjah anu mana jalmi pada arangkat haji oge urang nuntut nyaksian jalmi uih ti hajina. Moga-moga urang sadayana ku Allah sing digolongkeun golongan jalmi nu tiasa angkat haji oge angkat umrahna. Moga-moga urang sadayana dina ieu saat dina kaayaan cinta ka junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moga-moga sing dipangparinan tiasa ziarah langsung di payuneun makom mantenanana di Madinah, tiasa curhat, tiasa ngadahas langsung di payuneun makomna di Madinah. Moga-moga urang sadayana gu Allah Subhanahu wa taala hadir dina ieu saat nu gaduh permasalahan masing-masing, moga-moga ku Allah Subhanahu wa taala sing dibereskeun permasalahanana. Moga-moga gu Allah Subhanahu wa taala ayeuna rumah tanggana sing disakinah mawaddah warahmahkeun. Anu tadina rumah tanggana bade hancur, moga-moga sing dibangun deui gu Allah rumah tanggana ku katakwaan kataatan ka Allah oge ka Rasulna. Moga-moga gu Allah Subhanahu wa taala rumah tanggana sing dijantenkeun rumah anu ngalahirkeun jalmi-jalmi anu takwa ka Allah oge takwa ka Rasulna. Suamina istrina sing ditakwakeun, para putrana sing ditakwakeun, tatanggana sing ditakwakeun. Moga-moga urang sadayana gu Allah Subhanahu wa taala nu gaduh padamelan, nu gaduh bisnis, gaduh pasar, naon bae pakasabanana anu halal, moga-moga sing diberkahkeun gu Allah Subhanahu wa taala, sing dilancarkeun penghasilanana, diseueurkeun penghasilanana. Nu teu acan gaduh padamelan, moga-moga sing saenggalna gaduh padamelan anu diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga urang sadayana sakumaha dina detik ayeuna dina kayan iman ka Allah oge iman ka Rasulna, moga-moga sing tiasa ngantunkeun dina kayan iman ka Allah oge ka Rasulna. Moga-moga urang sadayana lebet ka jero kubur sing tebihkeun tina siksa kubur, siding pangparina nikmat kubur. Moga-moga urang sadayana keluar ti alam kubur, ti kawit ti alam mahsyar, dugi ka sawarga Allah Subhanahu wa taala, urang keluarga urang, jalmi anu dibeka cinta ku urang, jalmi anu cinta ka urang, jalmi anu dibela ku urang, jalmi anu bela ka urang, jalmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin bi jaisina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As-sadil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik bil amin. Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Moga-moga naon bae nu didugikeun sing manfaat khususna kanggo peribados anu nyariosna umumna kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur ti peribados wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung disawer sarna. Ya Rasulullah